Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Fauziah dengan NIM 20302051117 dari kelas PB 4 MK Studi Keislaman. Di sini saya akan membahas tentang dinamika hukum Islam. Dinamika hukum Islam. Pada masa ini Nabi Muhammad berijtihad memecahkan masalah pada masanya dengan sebaik-baiknya, meletakkan dasar-dasar budaya, kemudian menjadi budaya Islam. Nabi Muhammad juga berpikir memecahkan masalah yang sulit pada masanya, yaitu mengenai warisan. Kemudian turunlah ayat mengenai warisan yang merubah kedudukan janda dan anak-anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan suami dan ayahnya, yang awalnya mereka tidak mendapatkan harta dan warisan. Selain itu, Nabi Muhammad juga memecahkan masalah yang timbul pada masyarakat melalui wahyunya. Beliau juga memutuskan berdasarkan pendapat beliau sendiri berdasarkan sunnahnya yang sekarang telah menjadi kitab-kitab al-hadis. Masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin yaitu menjadi 4 masa. Yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, masa khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq memecahkan permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Mula-mula pemecahan masalah itu dicarinya terlebih dahulu dalam Al-Quran. Apabila tidak ada di sana, maka Abu Bakar akan mencarinya dalam sunnah Nabi. Pada masa ini juga telah diletakkan dasar-dasar pengembangan hukum Islam. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal, Khalifah Umar menggantikan, dan dalam ijtihadnya beliau mengikuti cara Abu Bakar dalam menentukan hukum. Dengan demikian, Khalifah Umar terkenal dengan kebijaksanaannya dan keberaniannya dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran untuk mengatasi suatu masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan dan kepentingan umum. Dalam keputusan beliau disebut dengan ijtihad. Di antara tindak ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar tersebut sebagai berikut, yaitu talak 3 yang diucapkan sekaligus di suatu tempat kepada si wanita yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria, agar berhati-hati menggunakan hak itu dan tidak mudah mengucapkan talak 3. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, beliau memperluas daerah Islam, mengkodifikasi Al-Quran, membentuk panitia untuk menyalin naskah Al-Quran. Yang keempat, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, Khalifah Ali memecahkan persoalan antara Sunni dan Syiah mengenai ibadah. Masa pengembangan dan pembukaan periode ijtihad dan kemajuan bersamaan masanya dengan periode kemajuan Islam 700 sampai 1000 Masehi. Periode ini disebut juga periode pengumpulan hadis, ijtihad atau fatwa sahabat dalam dan tabi'in, yaitu biasa disebut dengan generasi sesudah sahabat. Sesuai dengan bertambah luasnya daerah Islam, berbagai macam bangsa masuk Islam dengan membawa berbagai macam adat istiadat, tradisi dan sistem kemasyarakatan. Problema hukum yang dihadapi beragam pula. Untuk mengatasinya, ulama-ulama banyak
mengadakan ijtihad. Ijtihad mereka berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi, dan sunnah sahabat. Dengan demikian timbullah ahli hukum mujtahid yang disebut imam atau faqih atau fuqaha Islam. Pada masa inilah timbul 4 mazhab dalam hukum Islam, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad ibnu Hambal. Baiklah, demikian yang saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.